Kepalanya taruh mana nih? Ini asli nih barangnya nih. Asli. Ngeri banget nih. Ini berarti yang dipecahin kepalanya ini. Itu kepalanya ditaruh gimana, Mas? Jadi posisinya udah, kepalanya udah. Berarti orang Belanda sih sebenarnya ada bisnisnya juga ya dia ada ya. bisnisnya juga. Memang itu orang Belanda. Kacau. Kenapa mereka mau membantu? Karena biasanya orang mau membantu pasti ada maunya. Dan beliau juga ada maunya. Lah ini kan dia orang Belanda kan? Orang Belanda. Orang Belanda mau dapetin tenaga dokter murah dia. Ya memang kalau orang bule itu memang selalu ada udang di balik batu, memang itu bener. Juga ada jenazah tulang manusia asli. Asli. Ih, ngeri banget nih sekolahan. Asli. Ngeri. Jadi pelajar Stovia yang dari 4 daerah tadi beristirahat di sini dan mereka saling bercerita bahwa daerahnya masing-masing sedang dijajah. Gokil guys, pertama nih ruang dari sini dulu semua ide-ide dikumpulin nih. Dari sini terciptalah kesadaran bersama, kesadaran nasional. Halo guys, welcome back to my channel. Kita sekarang udah ada di Museum Kebangkitan Nasional. Stovia. Ini kita touring di Museum Kebangkitan Nasional guys ya. Kita lihat nih gedung-gedungnya nih ada apa aja. Ruang pengajar Stovia. Pengajar Stovia berjumlah 12 orang yang biasanya dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari lulusan pelajar Stovia terbaik. Setiap tahun pengajar Stovia mengalami perubahan karena ada mendapatkan hak cuti untuk pulang ke Belanda. Pengajar Stovia akan menempati ruang pengajar pada saat menjelang kegiatan pembelajaran, saat istirahat sekolah dan sesuai kegiatan pembelajaran. Ruang pengajar Stovia, Lenceng Stovia, di Lenceng Stovia nih guys. Kita ke ruangan berikutnya ya. Ruangan apa di sini? Mungkin kayaknya ada guide tuh lebih membantu ya guys ya daripada kita nih. Singak telingu, selanjutnya nggak ngerti juga.
ada guide lebih membantu. Itu guide dari mana? Saya tadi nggak dapat lo guide gitu, informasi guide. Oke guys, kita lanjutin ya touringnya. Kita nggak punya guide juga, sendirian juga, nggak pernah baca buku juga. Karena kebanyakan dari sekolah di sini tuh orang Jawa semua, dari daerah Jawa. Makanya pas sekolah kedua. Iya. Dan ini ada rumah sakitnya, yang sana, yang Ruang sekolah dokter Jawa. Kalau yang itu tadi, yang orang-orang Belanda itu sekolah Stovia atau sekolah apa? Yang mana, Pak? Yang di sini. Nah ini kita punya yang ditanya-tanya guys. Dari tadi kan kita clueless nih. Apa tahu, kita nggak tahu, nggak ngerti ya kan. Nah itu maksudnya apa itu tadi mas? Yang ini sekolah Stovia. Yang ini ruang pengajar pelajar Stovia, ruang guru. Iya ruang guru maksudnya. Maksudnya sekolah apa sih, sekolah kedokteran? Sekolah kedokteran Stovia, School tot Opleiding van Irland Hartsen. Jadi kan Zaman Belanda ya? Zaman Belanda. Jadi sebelum Stovia kan ada sekolah dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa terletak di rumah sakit Waldevreden yang sekarang menjadi rumah sakit Gatot Subroto. Karena pelajarnya semakin banyak dan mengganggu aktivitas rumah sakit, akhirnya dipindah ke gedung baru di sini di Stovia pada tahun 1902. Dan mulai untuk bersekolah tanggal 1 Maret 1902. Hanya pindah dari sekolah dokter Jawa dipindah ke Stovia. Sebenarnya sama. Sekolah Jawa kedokteran tadinya juga. tempat rumah sakit juga. Sekolah dokter Jawa tadinya nyatu sama rumah sakit. Karena pelajaran semakin banyak, ini dipindah ke gedung baru supaya terpisah dari rumah sakit. Secara umum itu ya sebenarnya Stovia sama sekolah dokter Jawa. Dan sekarang juga Stovia sekolah kedokterannya masih dilanjutkan menjadi FKUI. FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wih, gokil ya, sekolahnya dari zaman Belanda. Jadi tahun 1926 pindah ke Salemba, yang sekarang menjadi Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, dan sebelahnya menjadi FKUI. Oh iya. Jadi di Stovia ini hanya dari 1902 sampai 1926. 26 sampai 26 ya. Kita lanjut ke sebelahnya mas, biar kita balap mereka nih. Kita balap mereka nih tuh. Tadi saya dicuekin. Sekarang kita kesini. Mas kerja di sini? Saya kerja di sini. Nah, enak. Ada lanjut di sini ada Stovia, School tot Opleiding van Irland Hartsen, sekolah kedokteran Bumi Putra. Jadi Stovia dibangun pada tahun 1899. 1899. Dan dibangunnya Stovia dibantu 3 bangsawan Belanda yang berada di Deli, Serdang, Sumatera Timur, yang sekarang menjadi Sumatera Utara. Kenapa mereka mau membantu? Karena biasanya orang mau membantu pasti ada maunya. Dan beliau juga ada maunya. Jadi ya. beliau orang Belanda mau emang gitu. harga dokter yang lebih murah untuk mengobati masyarakat di Sumatera. Di Sumatera. Oh. Lah ini kan dia orang Belanda kan? Orang Belanda mau dapetin tenaga dokter murah, dia di Jawa ngediri Stovia gitu maksudnya. Membantu dana untuk membangun gedung ini. Oh, membantu dananya, kucuran dananya dari dia nih. Untuk membangun gedung Stovia. Memang kalau orang bule itu emang selalu ada udang di balik batu, memang itu bener. Kalau ini ininya ya, orangnya. Dan dulu pelajar Stovia juga ada belajar kelompok di luar kelas. Jadi yang sekarang belajar kelompok di luar kelas sebenarnya dari zaman Stovia udah ada. Oh, udah ada ya. Jadi pembelajaran nggak harus di kelas guys. Kita harus keluar ya, di luar kelas praktek langsung. Oh ini alat-alatnya nih. Dan di tengah di sini ada peralatan untuk bedah. Bedah ya. Operasi. Lu udah karatan mas? Iya. Karena ini dari praktek Stovia, ada yang asli dan ada juga yang replika. Oh, ada yang asli juga nih. Kalau yang salah satu alat yang unik di Museum Kebangkitan Nasional ada kan di sebelah alat pemecah kepala. Wih, yang benar. Apa tadi? Alat pemecah kepala. Alat pemecah kepala. Itu buat ini kan, buat ilmu bidang dokter gitu kan? Bidang dokter, jadi sebenarnya buat ini. Kalau mau lihat boleh disebutkan. Iya. Kita tinggalin lagi nih rombongan ini.
Mas siapa Mas? Nama saya Muhammad Jailuddin. Oh, Jailuddin nih. Terima kasih Mas, infonya nih. Untuk mana memecah kepala? Ini adalah pemecah kepala. Aduh. Alat pemecah kepala. Alat pemecah kepala ini sebenarnya bukan buat memecahkan kepala, tetapi untuk membelah kepala. Untuk praktek pelajar Stovia belajar bagian-bagian di kepala, terutama bagian otak. Untuk membelah ya. Ini kepalanya taruh mana nih? Ini asli nih barangnya nih. Asli. Ngeri banget nih. Asli guys. Asli nih. Aduh. Ngeri ya. Ini berarti yang dipecahin kepalanya ini sebenarnya udah meninggal kali ya. Udah meninggal jenazah. Udah jadi bahan belajar ya. Untuk bahan belajar. Jenazah ya. Wah ini asli nih tuh karatannya tuh. Itu kepalanya ditaruh gimana Mas? Kalau untuk penelitian terakhir itu kepalanya di sini. Jadi posisinya kepalanya udah apa ya? Udah buntung ya. Udah penggal lah sama badan. Ya, bisa ya. Ditaruh di sini dengan posisi kebalik. Lalu nanti ada pisaunya yang muter. Oh, udah kayak ngulitin ini ya. Apa semangka ya? Serem Mas. Ini ada EKG, elektroradiogram, alat pencatat detak jantung. Oh, ini alat jadulnya EKG begini ya. Ngeri juga EKG. Oh nih. Tuh EKG-nya baca dulu ya. Ini kabel benerannya nih. Iya, kabel-kabel. Iya tuh udah pada pecah-pecah ya. Udah hancur-hancur gini tuh di zaman Belanda tuh. Tapi masih ada bentuknya ya, enggak. Stovia ini emang nggak pernah dibawa ke luar negeri ya? Enggak. Emang adanya di sini kan ya, di sekolahnya. Untuk EKG ini di penelitian terakhir tuh ada 4 bagian. Dan di Museum Kebangkitan Nasional hanya ada 2 bagian. Ini sama nanti satu lagi di sebelah. Dan 2 bagian lagi informasinya kebawa di Museum Kesehatan Surabaya. Jadi kalau kayak gitu masing-masing udah ngeklaim-klaiman ya? Dan di sebelah juga ada jenazah tulang manusia asli. Asli. Ih, ngeri banget nih sekolahan. Sekolahan dokter sih gitu ya. Jadi serem ya. Sekolah dokter biasanya kalau praktek itu pakai jenazah asli. Iya. Aduh, ngeri banget. Oh, jadi, ini asli. Ini doang praktek pelajar Stovia, praktek bedah atau anatomi. Jadi yang digunakan untuk praktek itu adalah kadaver atau jenazah. Dan jenazahnya itu diambil langsung dari Eropa. Kenapa tidak jenazah orang Indonesia? Karena biasanya jenazah orang Indonesia itu pihak keluarganya tidak mengizinkan untuk anggota keluarganya dijadiin bahan praktek bedah. Jadi ngambil jenazah dari Eropa dan itu tidak gratis, ada pertukarannya. Pertukarannya adalah flora dan fauna asli Indonesia, contohnya anoa dan rempah-rempah untuk praktek penelitian di Eropa. Jadi barterannya anoa sama rempah-rempah ya. Dan di sini ada salah satu hasil praktek pelajar Stovia dan tulang manusia asli. Ini orang Belanda ini. Untuk penelitian terakhir ini orang Eropa. Jenis kelaminnya laki-laki, untuk usianya sekitar 20 sampai 22 tahun. Oh, di zaman itu ya? Iya, di zaman itu. Asli. Ngeri. Dan di Stovia juga sekolahnya sekolah modern dan paling tercanggih se-Asia pada masa itu. Dengan adanya kadaver itu tadi, dengan adanya asrama, adanya ruang gimnastik. Jadi sekolah Stovia tuh pelajarnya difasilitasi senyaman mungkin. Ada ruang gimnastik, ruang rekreasi dan asrama. Dan ada juga ruang dapur. Jadi yang bangun kan orang Belanda ya? Orang Belanda kira-kira tujuannya apa Mas? Jadi di samping tadi ya untuk supply di dokter di Sumatera Utara ya. Itu sebenarnya paling utamanya dia tujuannya visinya dia apa tuh Mas orang Belanda itu? Jadi tujuannya dibangun sekolah kedokteran yang pertama tadi sekolah dokter Jawa itu jadi dulu masyarakat Indonesia diserang wabah penyakit. Ada cacar air, korela dan kusta. Itu di daerah Banyumas dan Purwokerto, dan gara-gara wabah itu hampir sepertiga masyarakat di Pulau Jawa meninggal dunia. Jadi atas usul dokter dari William Bos didirikanlah sekolah dokter Jawa untuk mengobati masyarakat Indonesia.
Dan wabah penyakit tersebut adalah penyakit yang menular. Itu termasuk orang Belanda kena. Termasuk orang Belanda kena. Dan Kenapa waktu itu dia bikin sekolah di sini? Apa karena dokternya dari Belanda kewalahan? Dokter dari Belanda juga kewalahan, dan masyarakat Indonesia kan dulu berobatnya hanya menggunakan dukun, orang pintar. Dan para dukun tersebut juga tidak mampu mengobati masyarakat. Di samping juga kekurangan ya tenaganya, tenaga medisnya ya. Tenaga medisnya juga, masyarakat Belanda butuh tenaga orang Indonesia untuk bekerja di perkebunan mereka. Jadi kalau masyarakat Indonesia pada sakit, kan nggak ada yang bekerja di perkebunan, dan itu adalah salah satu kenapa didirikannya sekolah dokter Jawa. Oh, perkebunannya tapi yang di Jawa ya? Yang di Jawa. Oh iya, berarti orang Belanda sih sebenarnya ada bisnisnya juga ya dia ya. Bisnisnya juga. Memang itu orang Belanda kacau. Dan di sini ada asramanya. Tapi ada hikmahnya ya, ada hikmahnya, jadi ada sekolah ya. Nah ini asramanya nih guys. Jadi di asrama ini tempat pelajar Stovia beristirahat. Jadi dulu yang bersekolah di Stovia hanya dari 4 daerah, di Jawa, Padang, Manado, dan Ambon. Dan mereka semuanya beristirahat di sini. Dan di bawah di sini ada koper. Jadi pelajar Stovia hanya boleh membawa pakaian 1 koper, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena mereka lemarinya berbagi. Satu lemari bisa buat 3 orang, 4 orang. Dan untuk tempat tidur di Stovia itu dibagi menjadi 2. Jadi di tahun pertama 1902 sampai 1904 itu seperti ini, seperti tandu. Dan di tahun 1904 ganti menggunakan kasur karena pelajarnya ngeluh badannya sakit. Nah, jadi tahun 1902 masih pakai tandu guys, karena badannya pada sakit Mas. Nah, pakai kasur. Ini dia kasurnya. Dan di ruangan asrama ini selain tempat mereka beristirahat, juga tempat nasionalisme pertama di Indonesia. Gimana tuh tempat nasionalisme pertama, maksudnya gimana? Jadi pelajar Stovia yang dari 4 daerah tadi beristirahat di sini, dan mereka saling bercerita bahwa daerahnya masing-masing sedang dijajah dari Padang, Jawa, Ambon, dan Manado. Akhirnya mereka bertukar cerita, saling bercerita, akhirnya timbullah rasa kesadaran mereka untuk bersatu dalam satu wadah NKRI yang disebut dengan nasionalisme, dan ujungnya dengan mendirikan organisasi Budi Utomo. Dan tempat berdirinya organisasi Budi Utomo berada di ruang sebelah. Gokil guys, pertama nih ruang dari sini dulu semua ide-ide dikumpulin nih. Dari sini terciptalah kesadaran bersama, kesadaran nasional untuk menciptakan Budi Utomo ya. Nah ini ruangan Budi Utomo nih. Wow. Dan di ruangan inilah tempat berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dan tanggal 20 Mei sekarang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Organisasi Budi Utomo adalah organisasi modern pertama yang merubah pergerakan di Indonesia, yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi nasionalisme, yang tadinya melawan penjajah menggunakan fisik menjadi menggunakan pemikiran, tulisan, gagasan, dan surat kabar. Dan ini posisi patungnya duduk seperti ini, ada yang berdiri. Jadi di ruangan ini menggambarkan sedang voting struktur organisasi Budi Utomo, pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, dan komisaris. Ini guys, ruangan ini nih ya yang jadi tempat mereka rapat ya, para pendiri bangsa nih. Bermula dari ruang asrama tadi guys. Udah Mas itu ya Mas itu ya. Di sebelah sana masih ada apa tuh? Sejarah Indonesianya dari Belanda datang pertama kali terus melakukan penjajahan. Itu yang mata uangnya. Ya pentingnya ini sih, ini kesadaran nasionalnya lebih penting ya. Ini Pak Udin nih, orangnya baik nih Pak Udin nih. Bantu saya nih jelasin. Tadi juga saya nggak ngerti apa-apa deh. Dijelasin jadi oke, ada kebayangan dikit lah. Dari Stovia
sampai kesadaran nasional. Dan ini yang gede yang tengah ini dulunya ruang rekreasi. Yang ini. Dan untuk di Stovia gedungnya tuh masih asli. Dari lantai, tembok, pintu. Lantai ini asli nih. Masih asli. Makanya nanti kalau ada tembelan-tembelan karena emang tidak boleh diganti. Jadi banyak tembelan. Jadi ini jendelanya tinggi-tinggi Mas ya? Iya, Jendela tinggi-tinggi. Apa Mas? Kenapa Mas? untuk sirkulasi udara. Oh. Jadi dulu kan belum ada kipas, belum ada AC. Jadi kita untuk sirkulasi udara dengan ruang kelas terbuka dan juga pintu dan jendelanya dibuat tinggi-tinggi. Nah, jadi guys, nanti Pak pesan saya tadi heran loh, ini kok kelas tapi ini nggak ada tutupnya nih. Nah, jadi emang disengaja biar nggak terlalu panas, biar nggak terlalu gerah. Tapi yang ngajar juga bule sih soalnya ya. Dan untuk pengajar Stovia itu hampir semua pengajarnya berasal dari Belanda yang sekaligus merangkap sebagai dokter di Rumah Sakit Militer Waldevreden yang sekarang menjadi Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Subroto ya. Ini belajarnya pakai bahasa apa Mas? Kalau untuk pelajar Stovia, belajarnya itu menggunakan bahasa Belanda. Makanya tadi di ruang pengajar, setiap pengajar Stovia itu mempunyai asisten pengajar yang bertugas sebagai penerjemah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Oh, jadi ada asistennya. Dan asistennya itu diambil dari lulusan terbaik tahun sebelumnya. Oh, iya. Nah, yang sebelumnya lagi siapa? Dari pertama sekolah dokter Stovia, jadi asistennya diambil dari lulusan terbaik sekolah dokter Jawa. Dan untuk pelajar Stovia itu bersekolahnya belajar menggunakan pakaian adat masing-masing. Pakaian apa? Adat? Pakaian adat masing-masing yang dari Jawa, menggunakan pakaian adat Jawa dari Padang, Manado, Ambon, dan biasanya menggunakan belangkon itu yang dari Padang dan dari Jawa. Iya. Ini ruangan ini sama nih ya kayak ini ya? Iya sama. Jadi ini adalah gambaran ruang kelas Stovia zaman dulu. Oh nih masyarakat nih dibantu nih, masyarakat minum obat cacing nih. Iya. Ini siapa aja nih Mas? Ada di sini ada 3 tokoh penting bagi bangsa Indonesia. Di sini ada Soekarno, ada Sugondo, dan ada Satiman Widjo Sanjoyo. Satiman Widjo Sanjoyo adalah ketua organisasi Trikoro Darmo. Organisasi Trikoro Darmo adalah organisasi kepemudaan pertama yang juga didirikan di gedung Stovia. Organisasi Trikoro Darmo atau Jong Java adalah organisasi kepemudaan dari Jawa. Setelah organisasi Jong Java berdiri, akhirnya para pemuda-pemuda di daerah lain terinspirasi dari organisasi Trikoro Darmo ini, Jong Java. Akhirnya muncullah organisasi kepemudaan di daerah lain seperti Jong Sumatran Bion dari Sumatera, Jong Ambon dari Ambon, dan Jong Celebes dari Sulawesi. Dan organisasi kepemudaan tersebut atau organisasi Jong tersebut akhirnya melakukan kongres kepemudaan pada tanggal 26 dan 28 Oktober yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Dari kongres kepemudaan tersebut menghasilkan Asas Sumpah Pemuda. Dan Sugondo Joyo Puspito adalah ketua Sumpah Pemuda. Dan setelah menghasilkan Asas Sumpah Pemuda, akhirnya para pemuda mendorong Soekarno untuk melakukan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Budi Utomo berada di gedung ini, Museum Kebangkitan Nasional. Jadi urutannya Museum Kebangkitan Nasional, terus Museum Sumpah Pemuda, terus Museum Proklamasi, perumusan naskah proklamasi. Ada museumnya, Museum Sumpah Pemuda dekat
paling sekitar 15 menit dari sini. Ada Museum Perumisan Naskah Proklamasi di dekat Taman Suropati. Ada 9 pengurus organisasi Budi Utomo yang diketuai oleh Sutomo. Ini ada patungnya, 9 pengurus organisasi Budi Utomo. Nama Budi Utomo yang mencetuskan namanya adalah beliau, Wahidin Sudirohusodo. Dari nama Budi Ingkang Utami. Beliaulah yang menginspirasi berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi Dr. Wahidin Sudirohusodo yang penggagas Budi Utomo, dan beliau adalah salah satu jebolan sekolah dokter Jawa. Jadi organisasi Budi Utomo terinspirasi dari Wahidin dari tujuannya, yaitu study fund, beasiswa. Dan salah satu tujuan organisasi Budi Utomo juga ada study fund atau beasiswa. Oke Mas, mantap Mas, infonya mantap, cakep banget nih infonya. Iya, paham. Itu pelajaran sejarah bertahun-tahun guys, diringkas sama dia. Keren. Dan di sini ada patung tangan untuk memperingati 125 tahun kedokteran. Nama-nama dokter ya. Mana? Di depan. Peringatan 125 tahun pendidikan kedokteran. Oh, 125 tahun 76. 1976. Oh, berarti yang 2013 kan Cagar Budaya Nasionalnya. Dan di sini ada nama-nama kedokteran, dokternya. Dan untuk logo Stofianya itu adalah seperti itu. Oh, Stofianya kayak ID ya. Dan untuk kurikulum di Stovia itu disamakan dengan kurikulum di Eropa. Di Belanda, di Utrecht. Dan lulusan Stovia itu langsung mendapatkan gelar Irlands Art atau Dokter Bumi Putra. Ini apa Mas? Ruangan apa nih? Jadi ini ruang rekreasi, sekarang menjadi ruang aula. Dan yang di sebelah kanan dan sebelah kiri yang pintunya kecil-kecil adalah pavilion yang sekarang menjadi kamar mandi. Jadi pavilion itu adalah asrama mandiri untuk pelajar Stovia belajar lebih fokus di tahun ke-9. Karena di tahun ke-9 mereka akan mengulang materi dari tahun pertama sampai tahun ke-9. Oh, jadi di karantina ya? Iya, di karantina. Kalau asramanya bareng-bareng tidak bisa fokus untuk belajar karena satu belajar, satu berjanda pasti tidak akan fokus. Dan ini adalah pavilionnya. Mana ini? Iya. Sekarang jadi kamar mandi. Dan kamar mandi terlihat luas karena memang dulunya adalah kamar. Dan untuk pintunya masih asli. Di sini ada lubang. Jadi lubang ini digunakan untuk penjaga mengecek pelajar Stovia karena mereka di dalam sendirian. Iya. Jadi setiap malam penjaganya akan mengecek lewat satu kamar satu orang, dan setiap malam penjaganya pasti ngecek lewat lubang tersebut. Sekarang jadi pavilion. Mas, ini ruangan rekreasi dulunya ya. Ruang rekreasi. Sekarang jadi aula. Jadi pelajar Stovia kan hanya boleh keluar 1 tahun sekali di bulan Desember. Jadi selama 1 tahun mereka full di gedung, tidak boleh keluar. Makanya difasilitasi, ada asrama, ada ruang rekreasi, ada ruang gimnastik. Jadi yang suka olahraga ada ruang gimnastik tempat mereka olahraga. Yang suka nyanyi, suka nari, mereka berada di ruang rekreasi. Iya. Ada juga yang suka ngebaca juga bisa di ruang rekreasi, dicampur dengan perpus juga. Betul. Thank you banget Mas ya infonya ya. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Mas ya. Ya, terima kasih juga Pak. Terima kasih atas kunjungannya di Museum Kebangkitan Nasional. Terima kasih Ya, Mas. sampai ketemu kembali Pak. Iya.